Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Mansyah. Saya dari IKIP Siliwangi. Saya ingin memenuhi tugas syarat UAS mengenai observasi wawancara tentang praktik baik. Bapak, saya langsung aja ya ke pertanyaannya. Siap, silakan. Yang ke satu, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan praktik baik dalam pembelajaran? Oke, sebelum menjawab pertanyaan yang pertama, mungkin saya meminta untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahmi Prakoja. Saya berdinas di SD Negeri Ganyasari, yang dimana telah disepakati dan telah diamanahkan juga bahwa saya tuh ditugaskan di kelas 3 sebagai wali kelasnya. Nah, soal praktik baik ya, menurut barusan kata Kak Den itu tentang praktik baik dalam pembelajaran. Oke. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit apa itu praktik baik di dalam sebuah instansi atau sekolah. Jadi praktik baik itu adalah cara mengajar yang mampu membuat siswa itu aktif, nyaman, dan memahami sebuah materi dengan baik, bukan hanya mendengarkan guru. Jadi kebanyakan kita pada umumnya bahwa siswa itu cenderung terfokus kepada materi, sedangkan kalau memahami suatu materi itu dengan secara terus menerus, jadi si siswa itu akan mudah bosan. Nah, di sana tuh guru yang menjadi peran kepada siswa, yang dimana disebut praktik baik, mengadakan beberapa pergerakan atau gebrakan baru, yaitu praktik baik tentang ice breaking. Nah, yang menjadi tataran atau sasaran utamanya itu ice breaking, yang seolah-olah anak itu aktif, nyaman, antusias, dan semangat dalam pembelajaran sehingga tidak bosan di dalam kelas. Lebih seperti itu. Yang kedua, praktik baik apa yang sering Bapak terapkan di kelas Bapak? Di dalam praktik baik yang saya terapkan dan saya sering gunakan di dalam kelas itu diskusi kelompok, yang dimana di dalam kelompok itu mengadakan satu permainan yang terdiri dari 4 orang dalam satu kelompok. Nah, terus mengadakan suatu permainan yang membuat mereka asik dan pembelajaran, contohnya tebak-tebakan atau teka-teki. Nah, gimana caranya kelompok yang lainnya tuh menjawab pertanyaan kelompok yang memberi pertanyaan. Nah, kalau lebih seperti itu. Jadi ada feedback atau timbal balik sehingga tanya jawab itu secara berlangsung di dalam kelas. Gitu. Dan di dalam pembelajaran atau dalam kelompok tersebut itu mengaitkan beberapa materi yang telah disampaikan mengenai tentang matematika, bahasa Indonesia, IPAS, bahasa Inggris, dan lainnya. Lebih seperti itu. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap praktik tersebut? Oke, bagaimana responnya? Setelah ditelaah dan diteliti, yang dimana secara perspektif saya dan pandangan saya, bahwa respon siswa itu sangat antusias dan berani bertanya dan tidak mudah bosan juga, sehingga siswa itu tidak cenderung canggung kepada gurunya. Jadi ada saling keterdekatan dan memahami karakter sebuah anak, begitu. Apa kendala yang pernah Bapak hadapi di kelas? Yang menjadi sering kendalanya tuh siswa itu merasa terbebani karena sebelum berangkat ke sekolah pasti di rumahnya mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah. Nah, jadi itu penilaian sikap ketika seorang guru itu harus paham bahwa anak didiknya tuh harus baik-baik saja. Nah, caranya bagaimana? Yaitu ada keterdekatan atau saling terbuka. Itu terjadi terbuka hubungan.
yang sering terlihat di praktik baik? Dampaknya siswa itu menjadi lebih percaya diri, aktif, antusias dan semangat, dan hasil belajarnya pun menjadi meningkat, sehingga anak itu memiliki sudut pandang yang sangat baik, sehingga percaya diri bahwa dirinya tuh pasti bisa untuk melewati sebuah masa yang akan datang, kurang lebih seperti itu. Baik, Bapak terima kasih atas meluangkan waktunya. Siap, sama-sama. Untuk wawancara, Terima kasih Bapak atas wawancara hari ini. Mungkin saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,